Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah, ya Ushulul Minnah, bisyarah Ushulus Sunnah li Imam Ahmad bin Hanbal yang disyarah oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Nah, kita masuk ke perkataan muallif, wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Ya, sunnah itu mentafsirkan Al-Quran. Maksudnya adalah tubayyinuhu wa tawdihuhu, yaitu menjelaskan dan menerangkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Nah, Allah dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan kepadamu adz-dzikra, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, litubayyana lin-nasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang kami turunkan kepada mereka, itu Al-Quran. An-Nahl ayat 44. Wa sunnatu hiya ma, sunnah itu adalah ma thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah apa yang yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au taqririn, atau pembenaran, au sifatin, atau sifat, ya. فمن الآيات ما لا يمكن فهمها فيهما صحيحا على مراد الله تعالى, ya, maka tidaklah mungkin tidaklah mungkin fahmuha, yaitu memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu ayat, fihima, pada keduanya, sahihan, dengan cara yang baik, ala muradillah, dengan cara yang benar, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, illa an tariqis sunnah, kecuali dengan mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Nabi kah. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman, aqimus shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana salat itu dengan perkataan, perbuatannya. Nah, mina diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan Al-Quran, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, kita ambil kata di sini kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, wa qad fahama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqad fahima ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah paham tentang firman Allah taala, bidzulmin, dengan kezaliman, ala umumihi, secara umum. Apa itu kezaliman? Yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Alladzina yashmilu kulla zulmin, yang mencakup seluruh kezaliman, walau kana saghiran, walaupun yang kecil. Walidzalika istashkalu al-ayah, oleh sebab itu samarlah ayat tersebut bagi mereka. Fabayyana lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, annal murada bidzulmi,
Sesungguhnya maksud dari kezaliman fil ayat di dalam ayat itu adalah asyirku, kesyirikan. Lalu Nabi SAW mentafsirkan az-zulmi dengan ayat yang lain. Inilah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Fa'an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ya, lamma nazalati, tak kala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, turun ayat ini, ya, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, kami katakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsana, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri kami sendiri, baik kezaliman yang kecil ataupun yang besar. Maka Nabi SAW bersabda, qala, ya, ini adalah dalil tak kala kita samar, tidak paham, ya, terhadap ayat ataupun Al-Quran, ya, ataupun hadis, ya, maka kita larikan ayat yang kita tidak paham, hadis yang kita paham, kepada satu ayat dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang mengetahui, yaitu para ulama, ya, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak tahu dalam permasalahan zulm. Apa itu kezaliman? Ya, siapa yang enggak menzalimi diri kami ya Rasulullah? Tak kala ayat ini turun, mereka tidak tahu. Nah, sedangkan Nabi SAW masih hidup, para sahabat ada di sana, para sahabat turun ayat itu tidak tahu maksudnya, kecuali bertanya kepada Nabi SAW. Maka terutama kita, ya, yang lebih harus untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu para ulama. Maka Nabi SAW bersabda, laisa kama taqulun, ya, az-zulmu, ya, zulmun itu bukan seperti yang kalian pikirkan, ya. Maka Nabi SAW membaca ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya itu adalah bisyirki, yaitu kesyirikan. Ya, orang yang beriman, ya, adalah orang-orang yang tidak mencampur keimanan mereka dengan zulmin. Zulmin yang dimaksud di sini, itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Awalam tasma'u, tidaklah kalian mendengar ila qauli Luqman li ibnihi, yaitu perkataan Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran. Ya, ayat sebelumnya, ya bunayya la tusyriku billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Itu dia. Dan di antara yang lain, contoh yang lain adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Di sini Allah berfirman, apabila, ya, kalian berperang, ya, di bumi, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian berperang, walaisa alaikum junahun an taqsuru. Kalian enggak ada dosa bagi kalian jika kalian mengqasar salat 4 rakaat jadi 3 rakaat tetap, ya. In khiftum, jika kalian takut, yaftinakum alladzina kafar, ada, yaitu pada saat kalian sholat, ya, sesuai dengan jumlah rakaatnya, ya, kalian diganggu atau diserang oleh orang kafir, maka nggak apa-apa kalian mengqasar sholat tersebut. Nah, zahiruhu yaqtadi anna al-qasr as-salati fis safari,
yashtarutu lau al-khuf. Ya, zahir ayat di sini kita lihat. Nah, taksuru yaitu mengqasar salat. Itu zahirnya di sini diikat dengan kata al-khauf, itu takut. Ya, secara zahirnya di sini adalah ya menuntut bahwasanya qasar salat dalam safar ya, itu yashtaritu ya itu la al khawf ya mensyaratkan ya mensyaratkan itu takut. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan ya taksuru minas salati in khiftum, apa maksudnya ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda innahu la yashtaratu lau al khauf, bahwasanya ya itu tidak ya mensyaratkan adanya khauf. Fa'an Ya'la bin Umayyah ya qala qultu li Umar bin Khattab, ya aku berkata kepada Umar bin Khattab ya tentang ayat فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ya maka faqad amina nas, ya sungguh manusia dah aman sekarang, enggak ada perang. Faqala, maka Umar berkata, ajibtu mimma ajibta minhu, aku kaget terhadap apa yang kau kaget dengannya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu ya shadaqatahu. Sesungguhnya qasar salat pada saat safar itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengan qasar salat tersebut kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu al-husna, itu surga, wa ziyadah. Apa maksud ziyadah di sini? Ya, fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan bi ziyadah, yaitu bi ziyadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ziyadah di sini ya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat fa'an Suhaibin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannah al jannata, apabila penduduk surga telah masuk surga, wa qala yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah taala berfirman ya turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu, aku akan tambah bagi kalian. Fayaquluna, maka orang-orang yang berada yang menjadi penghuni surga berkata, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat cerah wajah kami ya Allah ya alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan selamatkan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala fayakshifu hijaban, Allah Subhanahu wa taala mensingkap hijab antara dirinya dengan makhluknya. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim, tidaklah yang diberikan kepada mereka lebih dicintai daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Thumma ta'ala hadhil ayat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang amal saleh ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ziyadah di sini adalah an-nadhru ila rabbina subhanahu wa ta'ala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita.
Nah, begitu juga qaulu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Subhanahu wa taala wa'iddu, yaitu persiapkanlah lahum bagi mereka mastata'tum, apa yang kalian mampu min quwwah, dari kekuatan. Apa ini? Fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya me, mentafsirkannya birrami. Apa itu rami? Ya, fa'an Uqba bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa 'alal mimbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar yaqul, bersabda, wa yaqulu, bersabda dengan baca ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ala innal quwwa ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu, yaitu melempar, ya. Ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Yang mana? Ala innal quwwata al-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Itu mana? Nah, ya. Itulah dia, ya, penjelasannya di sini. Ringkasannya adalah bahwasanya ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas dari Al-Qur'an, itu menjelaskan Al-Qur'an. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.